dan mungkin juga eksekusi yang mau dibawa sama kedua tim kali ini. Dan dari XCN Flinch akan bermain dengan Breach. Iya, ini harusnya oke, FireZS pakai Omen, Crozera pakai Raze. Frostman main apa ini? Apakah bakal main Jet? Menurutku menarik sih. Apakah bakal pakai Sentinel seperti biasa? Karena kalau kita lihat dari Morph nggak begitu banyak yang berubah tepatnya. Six Feet Deep bakal pakai Sage dan Frostman bakal pakai Cypher di Ascent. Sebuah agent yang sudah cukup jarang kita lihat ya di map ini. Udah bukan pilihan favorit lagi Iya, sih. udah bukan pilihan favorit lagi. Karena udah begitu banyak counternya. Apalagi WK pakai Raze ya. Yang bisa dibilang agent signature-nya dari WK. Penselsnya bisa ngancurin utility dari seorang Cypher. Begitu pula Shock Dart dari Moji. Jadi kita lihat apakah Frostman membawa sesuatu yang baru. Karena lagi-lagi ini adalah map wajib menang menurut gue dari XCN. Ini udah last chance. Udah benar-benar last chance. Kalau mereka kalah di sini dan that's it, mereka tidak akan bisa melihat kompetisi Southeast Asia at least untuk beberapa bulan ke depan, dan butuh beberapa bulan lagi bagi mereka untuk membuktikan kalau mereka memang pantas berada di Big Four Valorant Indonesia. Yes, betul. Dan gue udah gak sabar banget kira-kira permainan seperti apa yang mungkin akan dieksekusikan oleh Morph Impact dan juga dengan dari XCN. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam in-game-nya di map kedua di Ascent antara XCN melawan Morph Impact. Apakah Morph akan mampu melanjutkan upset mereka sebagai tim kuda hitam? Atau justru XCN akan mengembalikan keadaan dan membuat kita berlari ke map ketiga. Ini dia XCN. Ini kesempatan terakhir mereka untuk masuk ke semifinal. Atau at least mungkin sebuah visi yang lebih pendek dulu atau misi untuk membawa kita ke map ketiga. Karena sekarang keadaannya mereka tertinggal satu angka. Map pertama berhasil dimenangkan oleh Morph dengan skor 13-11 di map Icebox. Sebuah informasi mungkin buat teman-teman yang baru saja bergabung. Yes. Jadi kita memasuki map kedua di mana kalau Morph menang di map ini, mereka akan masuk ke semifinal dan akan memulangkan XCN yang bisa dibilang berada di posisi terakhir, dan tentunya itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh XCN. Mengingat nama mereka yang cukup besar, mereka akan melakukan segalanya untuk bisa mengembalikan keadaan ini. Inilah dia pistol round di map kedua Ascent antara Morph versus XCN. Iya, dan by the way sekedar trivia, di pistol round ini selalu dimenangkan oleh Morph tadi ya. Yes. Kita bermain di Icebox dan kali ini dari Ascent masuk ke dalam pistol round lagi. Dari Morph akan bermain sebagai attacker terlebih dahulu karena ini adalah map pilihan dari mereka. Dan Moji langsung mengeluarkan drone untuk mengecek secara agresif. Sudah dapat informasi bahwa dua pemain berada dari arah side B minimal, tapi B main sendiri udah diisi. Seorang dari side A-nya sendiri, Frostman bakal tumbang. Artinya semua mainan yang dimiliki oleh Cypher bakalan nol di arah side A. Vince mencoba menahan tapi HZM ternyata sudah masuk dari arah long. Crozera menahan dengan klasiknya. Akan mampu menumbangkan seorang HZM. 3 lawan 3. Rosafai mampu mendapatkan kill atas Moji. Jadi 3 lawan 2. Sekarang Crozera mencoba mendapatkan pemain dari dalam set, tapi justru akan tumbang di tangan seorang WK. Jadi 3 lawan 1 dan bahkan double kill untuk WK. Sebuah retake yang gagal dilakukan oleh XCN. Andaikan tadi Crozera mampu mendapatkan kill tersebut, mungkin ceritanya berbeda, tapi Ghost dari WK mampu mendapatkan 1 kill penting dan mengembalikan keadaan. Ini sudah terlihat begitu mengerikan ketika Frostman mencoba bermain cepat. Flash dari Flinch ternyata tidak cukup karena ternyata longnya sudah masuk begitu dalam. Iya, karena memang tadi tripwire-nya kan udah nol ya, udah nggak bisa dipakai lagi. Dan mungkin tadi juga agak sedikit kaget dari Flinch. Yes, dan Morph selalu memenangkan pistol round melawan XCN. Iya, tadi smoke juga cukup terlambat datang dari FireZS. Jadi begitu mudah pemain-pemain Morph untuk mengontrol Elong. WK, Pensels ke arah B-main. Crozera ya, jumping pick. Mencoba mendapatkan early advantage tentunya di flash di sini. Dan WK sebenarnya nggak buta tadi. Tapi dia memutuskan untuk mundur ke arah hut. Dan tertag ke 72 HP. Yes. Dan mid bakal diisi sama 6 Feet Deep. Coba untuk mengecek ke arah short yang udah di smoke sama seorang Omen. Dan kalau misalkan kita lihat dari action dari Crozera akan menjaga dari arah belakang. Bakalan di smoke kali ini oleh Morph Impact.
Bakal ada sebuah recon ball juga untuk ngecek mungkin dari arah pizza dan juga dari arah market. Bakal di wall. Crozera udah terdengar posisinya. 6 feet deep bakal menghancurkan pintu market. Tapi masih ada stun yang dikeluarkan oleh Bridge. Crozera sudah mendapatkan pemain dari arah pizza mencoba mendapatkan jumping shot tapi tidak akan terjadi. Flash dari Prince sedikit terlambat ternyata. Rosopai sudah melakukan push dari arah mid. Recon ke arah market tapi akan tumbang tentunya di tangan 6 feet deep dengan senjata yang memang lebih superior. Quad kill untuk 6 feet deep, 2-0 untuk Morph. Yes, 2-0 untuk Morph. Selalu menjalankan SOP-nya. Sebagaimana mestinya di sini setelah memenangkan pistol round, pastinya juga akan memenangkan buy round selanjutnya. Karena memiliki senjata yang lebih diunggulkan. Dan tadi menurut gue udah nice try banget dari XCN karena Rosofai juga udah bisa dapetin satu pemain. Tapi mungkin karena 6 feet deep, dia langsung beli Phantom di sini. Iya, nggak nyangka sama sekali itu. Bakal langsung terdelete kalau misalkan ketemu, tapi kalau tumbang itu bisa jadi senjata makan tuan. Dan sekarang akan mampu melakukan buy tentunya XCN. Sementara Morph akan tetap menggunakan senjata yang mereka miliki. Dan seperti biasanya, kalah di ronde ini, XCN akan miskin untuk 2 ronde selanjutnya dan Crozera terkena sebuah pain shells. Dan harus mundur dengan 77 HP. Spectre menjadi senjata yang begitu mengerikan, tapi untungnya mampu mendapatkan kill tersebut. Sebuah kill yang begitu tajam dari Crozera. 2 HP tersisa, WK pun tidak mengerti bagaimana ia bisa mati dari angle sedekat itu. Itu udah deg-degan banget. Dan sekarang 6 feet deep bakal masih menjaga angle dari B-Man. Sedangkan B-Man-nya sendiri bakal dilepas sama XCN. Bakal bermain dengan cukup defensif kali ini karena mereka mengetahui bahwa keunggulan pemain berada di tangan mereka. Dari Morph Impact sendiri dengan 4 pemainnya kali ini mencoba untuk ngecek terlebih dahulu ke arah mid-nya menggunakan sebuah all drone yang digunakan oleh Moji. Bakal diluncurkan ke arah short. Dan ternyata sudah terdengar posisi dari Crozera berada dari arah garden. Bakal nge-push secara perlahan kali ini dari B-Man-nya. Backside-nya diisi sama satu orang. Dan dari Flinch itu menjaga dari arah stairs. Bakal bersama-sama dengan seorang Reso yang berada dari arah backside udah mengeluarkan dari sebuah aftershock juga dan bakalan langsung masuk ke arah side B-nya kali ini mengisi arah lane nampaknya. Udah ketahuan ternyata Rosofai bisa menemukan satu pemain. Hazim nampaknya di sini harus tumbang. Flinch pun demikian akan nge-hold dari arah side B-nya tapi Julio bisa menemukan satu pemain. Ada orang dari arah dalam smoke tapi Rosofai bakal dari arah belakang. Fire ZS tersebut 2 pemain dan Frostmine bakal menutup ronde tersebut. Terlalu lama eksekusi dari Morph dan langsung terbaca oleh XCN. Rotasi mereka begitu cepat. Tadi sudah ada pergerakan dari 6 feet deep yang begitu baik. Dia ngambil orb buat nge-res salah satu pemainnya yang tadi yang tumbang yaitu WK. Dan juga inisiasi race yang begitu cepat, tapi ketika masuk ke dalam side terlihat sedikit ragu karena terkena recon yang bagus banget dari seorang Rosofai. 2 pemain langsung kena follow up, fault line juga dari seorang Flinch. Semua push dari Morph langsung ketahan dan mereka nggak punya side sama sekali. Rosofai juga begitu sabar nahan dari balik smoke untuk mendapatkan satu kill penting. Dan basically itu spike ke plan pun Rosofai kayaknya masih bisa numbangin pemain-pemain yang ada di dalam. Jadi sebuah hold yang bagus dan HZM tertahan dari arah Hutch. Dan kita lihat pemain-pemain dari XCN yaitu Crozera serta Fire ZS akan melakukan push ke arah mid. Jadi semua pemain Morph harusnya udah kebaca posisinya ada di mana. Mereka udah dapetin kontrol atas 2/3 dari map Aizen kali ini. Di ronde kali ini. Dan bakal melakukan rotasi kali ini. Dari Morph Impact bakal coba untuk mundur. Mungkin untuk menuju site yang lain. Tapi lihat dari arah attacker spawn. Udah ada Fire ZS yang menunggu. Untuk menahan rotasi yang mungkin mau dilakukan dari pemain-pemain Morph Impact. Tapi mereka bakalan maju ke arah mid kali ini. Ke arah short lebih tepatnya 3 pemain. Sedangkan dari Moji bakal menahan dari arah Emen. Tapi Crozera dari arah short bisa mendinai hal tersebut. 2 pemain harus tumbang. 2 melawan 4 sekarang. Ya, itu 2 kill yang penting banget untuk didapatkan bagi XCN. 2 kill yang langsung nge-shutdown Morph dan juga menghancurkan ekonomi mereka tentunya. Fire ZS juga mampu mendapatkan 1 kill. Tadi sebuah push yang begitu cepat dari arah B-Man tanpa refrag. HZM memang bermain sebagai lurk dan ketika kena recon, dia nggak melakukan apapun, tidak mencoba untuk melawan, tidak mencoba untuk bermanuver, dia pasrah sekali dari arah hut tersebut dan tidak menduga kalau ternyata XCN akan sekomit itu untuk melakukan push 2 pemain. Sekarang Morph, mereka harus eco dengan senjata yang relatif lebih sederhana daripada XCN yang sudah mulai membangun ekonomi mereka dan kemungkinan besar akan mampu mengembalikan keadaan. Iya, bermain dengan 5 Sheriff kali ini dari Morph Impact.
bakal menuju ke arah side B-nya, tapi sudah ada fault line yang dikeluarkan sama XCN. Menahan pemain-pemain dari Morph Impact untuk melakukan pick, tapi langsung ada pertukaran utility dari arah B-main. Dari Julio Leo sendiri akan mencoba untuk menjaga dari arah mid link ke arah short. Dan coba bermain untuk secara default aja sih kali ini, bakal ingin mendapatkan headshot. Tapi nampaknya WK yang akan mendapatkan headshot tersebut menggunakan Sheriff Rosofai. Nampaknya agak sedikit terkejut, harus tumbang dan Fire ZS bahkan dari jarak segitu. Mungkin masih belum bisa tumbang, tapi karena ke low HP. Ini dia, Sheriff Impact ya. Kalau dulu namanya Seniman Sheriff, sekarang menjadi Sheriff Impact. 2 pemain langsung terheadshot, 3 bahkan terhitung oleh Rosofai. Fire ZS dan juga Crozera, dua-duanya low, hanya 5 HP. HZM, entah bagaimana ceritanya, bisa berada di arah Heaven. Dan Frostmine pun sudah tertahan, bahkan mampu mendapatkan kill yang kedua dari HZM. 4 lawan 1, Flint sekarang tersisa. Punya 3 flashpoint, tapi apa yang bisa dia lakukan dengan hanya 1 pemain saja. 3-2 Morph mengubah Sheriff ini menjadi rival. Dan sekali lagi, inilah dia Sheriff yang begitu menakutkan. Dari zaman mereka masih bernama Seniman Grooming, ternyata masih terbawa sampai ke Morph Impact. My goodness me. Kok bisa HZM ada di Heaven sejauh itu? Kayaknya dia ngandelin, hanya ini ngandelin kameranya Frostmine doang. Jadi nggak, karena Trapwire tadi kalau kita lihat dia naruh 2 di short. Basically kalau ada orang lewat long, kalau kameranya nggak dinyalain ya udah no info sama sekali. Dan kayaknya itu tadi terjadi miscom yang cukup mahal menurut gue buat XN karena Thrifty dan Ekonomi langsung swing back ke arah Morph. Yes, dan ada 2 pemain dari arah Martin untuk menjaga dari Crozera dan juga ada seorang tapi langsung aja mengeluarkan showstopper, harus tumbang 1 pemain 6-speed team. Ternyata WK masih bisa melakukan trade 4 lawan 4 sekarang. Tadi nampaknya WK agak sedikit menyeramkan ya. Ternyata bakal membiarkan Crozera untuk maju. Ya, karena buta juga tadi dia kena flashnya dari Flinch. Jadi mau nggak mau dia harus pasrah aja. Itu lebih ngeri lagi kalau Crozera nembaknya ke kiri. Ada 3 pemain tadi. Untung dia nembaknya ke box. Jadi at least masih ada 4 pemain survive. Lockdown sekarang keluar. Retake harus dilakukan oleh XCN. Hunter's Fury langsung keluar. Dan nampaknya Rosofai akan terkena oleh Hunter's Fury dari Moji. Dan akan mengorbankan dirinya demi menghancurkan Lockdown. Tapi sebuah counter Hunter's Fury yang begitu baik untuk melakukan trade kill. Sekarang kembali tersisa seorang Frostmine. 1 lawan 4. Kita memang sering melihat seorang Frostmine melakukan clutch. Tapi apakah akan terjadi dengan posisi seperti ini? Sudah begitu kuat plan dari tim Morph. 4-2. XCN tertinggal 2 angka. Nampaknya memang udah menjadi sebuah SOP ya. Ketika Lockdown dikeluarkan, musuh ngeluarin Hunter's Fury, lu udah siap dengan Hunter's Fury untuk ngancurin orang yang mencoba ngancurin Lockdown tersebut. Jadi nampaknya udah mulai harus cari cara lain, at least mungkin untuk ngacangin Lockdown tersebut, atau ya udah pakai aja Hunter's Fury-nya nggak cuman buat ngancurin Lockdown, tapi coba ngancurin orang-orang yang masuk aja. Tapi ya itu udah a step further lah ya. Iya, ini udah lihat perkembangan Valorant di Indonesia saat ini. Jadi dulu biasanya kalau ada Lockdown ngancurin Hunter's Fury, oh ya udahlah ya. Hunter's Fury ngancurin Lockdown ya udahlah ya. Tapi sekarang udah lu bakal matiin orang yang ngeluarin Hunter's Fury. Iya, dan bakal melakukan eksekusi secara cepat mungkin. Bakalan langsung ada old drone yang dikeluarkan oleh Morph Impact dan WK sendiri sudah siap dengan sebuah tapi langsung terkena headshot di sana meskipun Rosofai menggunakan Sheriff-nya bisa membalikan keadaan. 4 melawan 4 sekarang sudah melakukan rotasi yang begitu penuh dan juga begitu solid dari pemain-pemain XCN, tapi senjata mereka nampaknya tidak begitu diuntungkan. Hanya dengan menggunakan Sheriff saja. Frostmine bakal menjaga dari arah Heaven. Nampaknya dari Morph Impact sendiri masih mencoba untuk menahan. Bahkan ada smoke lagi-lagi yang dikeluarkan oleh XCN untuk menahan pergerakan yang dimiliki oleh Morph Impact. WK bakal bermain dari arah dalam smoke dan Frostmine bakalan turun ke arah dalam side. WK kayaknya udah siap-siap nih, pengen Satchel masuk. Dan Recon juga udah siap. Bakalan Recon masuk ke dalam, Frostmine sendiri udah ketahuan posisinya dan langsung ditumbang oleh Moji. WK pun berada dari Agene, nggak ada yang tahu posisinya udah di mana. Tersisa 2 pemain bahkan harus tumbang dari Fire ZS. Tersisa seorang Rosofai, seorang diri dari arah Heaven dan bahkan HZM langsung menutup ronde tersebut. 5-2. Morph Impact terlihat begitu kuat di map Aizen. Wah, ini mulai nggak kelihatan bagus bagi XCN. Perlahan tapi pasti Morph mendapatkan keunggulan yang mereka butuhkan. Flash ternyata tidak membutakan WK. Dan Moji pun akan tentunya memenangkan close combat seperti itu.
di sini. Ini udah mulai kelihatan sulit. Yes, dan mungkin karena tadi juga lagi Iko ya buat XGN, mereka lagi pakai Sheriff juga. Jadi mungkin bisa dibilang ronde buangan juga lah. Kalau bisa menang ya bagus, kalau enggak ya juga nggak apa-apa mungkin. Dan sekarang mereka sudah buy round dan Moji seperti biasa akan mengeluarkan all drone kali ini untuk lagi-lagi ngecek ke arah midnya, di mana midnya sendiri akan dikosongin sama pemain-pemain dari Action dan Flinch. Spike Moji down mid. harus terkena aftershock, nampaknya udah tertebak ya. Iya. Posisinya selalu di situ. Ya, jadi nampaknya mati bahkan tidak mengetahui apa yang membunuhnya karena kayaknya dia lagi ngedrone tadi. Gak ada yang ngasih tahu juga. Iya, jadi mati secara kesepian tadi nampaknya. Tersisa 3 pemain sekarang dari Morph. Ini harusnya ronde yang bisa dimenangkan oleh XCN. Crozera dengan operator menahan angle tipis dan bakal tentunya mendapatkan kill tersebut. Spike Julio. down B. PR-nya adalah dia bawa Spike. Jadi posisinya udah ketahuan, Spike udah ke reveal. Crozera akan mengubah posisi bermainnya. Bermain lebih dalam, 6 feet deep nge-expect kalau akan ada push agresif dan kayaknya bakal di wall terlebih dahulu untuk mengamankan kembali Spike. Last Dan player nampaknya akan standing. menjadi 1v5 situation. Ace clutch harus didapatkan oleh seorang 6 feet deep. Dan sudah di ulti, Team Neural Tape Ace. juga dikeluarkan dan tentunya tim Ace untuk XCN sembari FireZS mampu mendapatkan kill terakhir. 1 angka. Sebuah hal yang sangat disayangkan tadi Moji harus mati Yep. karena aftershock. Tapi 1 angka yang penting juga didapatkan oleh XCN. Mereka membutuhkan semua angka yang mereka bisa dapatkan di first half ini karena mereka bermain di defender side terlebih dahulu. Yes, dan Crozera juga dia udah punya operator sekarang. Jadi harusnya mungkin dari Morph Impact mereka juga sudah mulai harus berjaga-jaga dengan sebuah operator yang dimiliki oleh Crozera. Mungkin bisa menginvestasikan sebuah recon bolt atau mungkin all drone untuk ngecek terlebih dahulu. Ketika sebelum nge-pick dan Fringe seperti biasa akan mengeluarkan fault line ke arah B-man. Dan bakalan ada recon bolt nampaknya ke arah mid luar. Tapi pemain-pemain dari XCN akan menjaga dari arah market dan juga dari arah defender spawn. Bakalan rotasi juga mungkin di sini dari Crozera akan menjaga dari arah shot. Dan pemain-pemain dari Morph sendiri akan bermain secara default terlebih dahulu. 3 pemain dari arah mid, 1 dari arah A-man dan juga 1 untuk menjaga push dari arah B-man. Ini coba di bait dengan orb. Mereka akan mampu mendapatkan showstopper sekarang. Kontrol map dipegang memang oleh Morph at least. Ya, dan benar saja FireZS terpancing untuk keluar dan Smoker sudah tumbang di sini. Ini akan menjadi retake yang sulit sekali lagi untuk XCN dan juga akan menjadi hold yang sulit bagi mereka. Oh, itu combo fault line dan juga Penshells yang begitu baik dan sebuah flick shot dari Crozera mampu mendapatkan Julio. Spike drop dari arah shot udah ketahuan tapi Crozera miss the shot. Masih memegang showstopper di tangan dan Frostmine akan tumbang di tangan WK. Dan showstoppernya Penshells ke arah Heaven dan Spike akan mampu di plan. Ada Recon keluar, tapi Rosafy terlambat untuk mengeluarkan senjatanya. Di sini harus melakukan retake. Ada Rolling Thunder dan bakal di-flash berkali-kali hellnya. Tapi sekali lagi slow or dari seorang 6 feet deep akan ngedeny retake dari XCN. Crozera masih coba dry pick ke arah long. Ada 1 pemain dari arah Hell, WK akan tumbang, Moji mencoba melakukan rotasi ke arah short. Dia harus cepat karena pemain-pemain ini akan sulit untuk menahan. Rolling Thunder keluar, Rosafy di sini mampu menahan, tapi HZM yang akan mendapatkan kill di sini masih menahan dengan spike defuse ya, tapi Moji datang di waktu yang tepat dari arah short untuk mendapatkan 1 kill terakhir ke arah Rosafy yang mencoba stick to the defuse dan 6-3 Morph berhasil mendapatkan 1 angka lagi, angka demi angka. Berhasil mereka dapatkan dan XCN semakin tertinggal lebih jauh lagi. Yes, dan ini Frostmine kayaknya udah di posisi yang bisa dibilang terlalu skakmat sih. Rosafy bisa dapetin 1 kill tapi ternyata Moji bisa melakukan trade yang dibutuhkan sama Morph. Mereka sudah mendapatkan 6 poin di first half kali ini. Sudah lebih dari cukup kalau menurut gue sendiri sebagai attackers. Dan apakah ada fault line yang dikeluarkan lagi ke arah B-man kali ini bakal coba untuk dikombokan dengan sebuah shock dart tapi nampaknya tidak ada pemain yang terkena tag. Mulai mencoba untuk nge-pick terlebih dahulu dari WK karena memang terkenal di sini dari Action suka bermain secara agresif. Tapi kali ini dari Action sendiri akan bermain dengan cukup pasif dengan 1 pemain mungkin dari arah lane dan juga 1 pemain dari arah market. Sedang Crozera akan menjaga dari arah short di mana pemain-pemain dari Morph Impact tidak akan bermain dari arah mid lane. Udah ketahuan posisi dari WK tapi masih belum ada follow up. Masih mencoba untuk bermain dengan lambat, dengan eksekusi yang bisa dibilang mereka mau mengambil eksekusi yang sempurna dan gak mau membiarkan sedikit kesalahan sih. Ini masih
Coba colong-colong. Recon yang menarik. Recon ke arah side dari seorang Moji. Dan ada fault line kembali keluar. Zera sudah mengeluarkan tembakan, sudah membuka posisinya Pensel ke arah B-main. Dan Satchel yang nekat dari seorang Crozera. Akan membiarkan side lepas walaupun Flinch memang mampu mendapatkan satu buah wall. Bang, Rosafy juga ikut mendapatkan kill atas Julio. Frostmine datang untuk melakukan backup. Sekarang menjadi 2 lawan 3 tapi Rosafy low HP akan mampu mendapatkan HZM pula. Jadi 1v3 situation. Harusnya ini bisa dimenangkan oleh XCN. Moji tertahan dari arah kasir. Berharap Rosafy melakukan overpicking di sini. Frostmine akan tumbang. Masih ada Flinch dari arah side. Akan tumbang pula Flinch. 12 detik sekarang ini masih bisa dimainkan. Hunter's Fury dikeluarkan dan bakal coba nge-bait plan lagi. 6 detik tersisa sekarang. Masih ada waktu untuk melakukan plan. 1v1 situation, keduanya low HP. Recon coba dibuka. Masih ada Recon balasan dari seorang Moji. Bermain dari arah stair di sini. Shock Dart di tangan keluar ke arah Rosafy. Dan Shock Dartnya miss. Rosafy bermain dengan cerdik dan membuka lebar. Mampu mendapatkan kill tersebut ke arah Moji. Sebuah clutch yang begitu menyeramkan baik dari sisi Morph maupun XCN. Berhasil dimenangkan oleh seorang Rosafy. 6-4 XCN berhasil mendapatkan satu angka lagi. Itu Shock Dart yang hampir saja. Hampir banget. Untungnya Rosafy nge-pick lebar. Buka lebar langsung, keputusan yang menurut gue diambil sepersekian detik dan gambling yang membuahkan hasil. Ini udah ngeri banget waktu Flinch mati di sini sih. Yes, itu tadi Battle of Solva, dua-duanya low nggak sih? Iya. Dua-duanya low. Yang satu 27, yang satu 23. Oh, kayaknya Rosso kena, cuman karena dia buka lebar jadi nggak masuk semua damage-nya. Kayaknya kena dikit banget Kena tadi. tipis banget mungkin kali ya. Dari darah oranye jadi darah merah mungkin tadi. Tapi dari dia Rosafy tadi 23 nyawanya. Oh, 23 ya? 23 nyawanya itu. Harusnya kena shock dart tipis pun harusnya mati sih. Kayaknya dia benar-benar langsung ngibrit dan one way smoke. Hasil dimanfaatkan oleh Crozera untuk mendapatkan satu kill ke arah WK. Sudah mulai mendapatkan momentum mungkin di sini XCN. Yap, dan karena sudah mengetahui spoil bahwa dari Crozera akan bermain dari arah A-main, maka mereka akan menghindari choke point tersebut. At least di sini dari XCN mereka sudah mendapatkan kontrol atas salah satu choke point yang major. Dera, Aizen, dan pemain-pemain dari Morph, Hazim, dan juga seorang Omen di sini Julio akan mencoba untuk masuk dari arah B-main, tapi Moji akan membuka Hunter's Fury. Fire ZS harus tumbang, menyamakan kedudukan pemain 4-4 sekarang. Bahkan mengeluarkan Recon Bolt dan mengetahui bahwa ada pemain-pemain yang menjaga dari arah A-main. Dan mulai jalan polosan aja di sini dari Hazim. Kameranya ke spot itu. Frostmine tahu di situ ada HZM dan berhasil nahan at least. Jadi tidak jadi nge-push ke arah defender spawn, tapi ada follow up smoke. Lockdown kayaknya bakal dikeluarkan di sini sama HZM. Yap. Dan dikeluarkan dari molingnya juga. Langsung swap, tapi bakal langsung crossing dari Frostmine. Udah ketahuan, tapi masih bisa mendapatkan kill tersebut dari Hazim. Bakal ada showstopper masuk, tapi nampaknya masih belum ada. Tumbang, bakalan miss di sana showstopper dari seorang Crozera. Harus tumbang dari Six Feet Deep. Double kill didapatkan. Tersisa Flinch seorang diri. Moji bakalan menjaga dari arah market, tapi Flinch masih bisa mendapatkan satu pemain. 1 melawan 2, sekarang terkena flash. Harus tumbang dari Six Feet Deep. Clutch oleh Flinch. Memang, wow, ini flash dari Breeze tuh susah banget kayaknya di dodge ya. Wow, itu Flinch berhasil memenangkan clutch yang menurut gue sangat sulit untuk dimenangkan karena di dua posisi yang berbeda. Ini HZM juga udah dapetin early frag yang bagus. Dan ini menurut gue play yang bagus banget dari Flinch. Dia berhasil ngebuka jalan padahal Six Feet Deep udah dapat line up 2 kill. Dan ini Flash udah berhasil di dodge sama Julio tapi dia terlambat untuk ngebuka lebar lagi. Dan di titik itu menurut gue kayaknya dari Morph bermain terlalu terbuka. Yep. Ketika mengetahui lawannya Bridge mungkin lebih bagus main di belakang, main di bot house. Atau kayaknya di main di bot house. Juga. Main di bot house juga buta juga sih dia. Cuman tadi ada satu yang galau kayak ngeliatin wall stairnya. Kayak dia lewat sini nggak ya? Kayak galau banget sih sebenarnya. Dan di posisi itu kalau ketika lu nge-class lawan Bridge emang susah sih walaupun mereka main di bot house. Jadi gue tarik kembali kata-kata gue. Good luck aja deh kalau nge-class lawan Bridge. Susah bro. Udah bingung juga sih. Iya, bisa apa lu? Di bot house juga di flash ternyata. Udah langsung dibuka ternyata sama first blood dari Crozera. Dari arah short mungkin dari ke arah mid link. Bakal tumbang satu pemain, 4 melawan 5 sekarang. Dan yang ditumbangkan dari Morph adalah intel gatherer mereka. Jadi mungkin agak lebih susah kalau mereka mau masuk ke dalam salah satu site antara itu A atau B. Karena mereka tidak
dapat informasi yang berharga kalau misalkan You mereka masih will punya not Sova. kill my Tadi ally. masih ada Panjang resurrection. panjang umur. Ngomongin langsung dibangkitin. Waduh. Bagus. Waduh, panjang umur nih. Fire ZS bakal ke arah shot. Kita lihat masih ada lockdown dari HZM. Masih ada From the Shadows juga dari Julio Leo. Jadi apa yang akan mereka lakukan di sini? Smoke sudah keluar ke arah Helong. HZM masih menahan saja dari arah balik box. Crozera dengan operatornya. Timing di sini. Pensels keluar. HZM bakal coba nge-pick lebar dan akan tumbang di tangan Crozera. Sekali lagi lockdown tidak akan bisa digunakan at least untuk ronde terakhir 30 seconds left. pada first half kali ini. Crozera menahan di posisi yang cukup nekat untuk sebuah operator. Ada WK. Bakal lari dengan pisau di tangan. Hasil masuk kembali ke arah side dan nampaknya akan komit ke arah side B di sini. WK mencoba melakukan push. Kita lihat ada yang berlari tunggang langgang dari arah defender spawn. Crozera mampu mendapatkan kill yang ketiga. WK mampu mendapatkan kill satu, tapi Crozera dengan kuat killnya dan ace untuk seorang Crozera. Akhirnya mampu mendapatkan ace yang tertunda di map pertama tadi. 6-sama. Dan kita akan memulai second Switching half sides. dengan skor imbang antara Morph melawan XCN. Wah, ini Crozera, dia nahan angle yang begitu nekat dan membuahkan hasil. Emang bener ya katanya Coach Cross Misty ini Crozera kalau udah dikasih operator ya bakal rata sih ternyata. Push yang coba untuk dilakukan sama Morph Impact dan mungkin tadi mereka juga agak sedikit ragu. Dan by the way info selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa ya. Iya, dan tentunya buat teman-teman yang ada di Jakarta karena kalian sudah bisa buka. Yes. Yo buka yo. Buka yuk, ambil minumnya, ambil kolaknya yuk. Yuk. Kurmanya juga. Iya, karena nampaknya pertandingan masih panjang nih. Kelihatannya sengit banget di map kedua kali ini. Antara kedua tim sama-sama nggak ada yang mau ngalah, ya iyalah. Kalau ada yang ngalah ya ngapain bikin tim ya. Bener juga gue. Crozera sudah berada dari arah B-Man. Frostmine mampu mendapatkan WK. Dan nampaknya Crozera terkena damage dari sebuah shock. Dan Moji buta total dan di flick. Crozera Wild Flash. Six-Bit Team juga mampu mendapatkan follow up kill. 3 lawan 2 di sini. Prince mampu mendapatkan Julio. Frostmine mampu mendapatkan 6-Bit Team. 1 lawan 2. HZM sedikit terlambat untuk datang. Tapi dua pemain berada di dalam side. Ada Ghost tadi sebenarnya di lantai. Tapi tidak dia ambil. Nampaknya lebih mengandalkan klik kanan di sini. Satu pemain dari arah bot house sudah kelihatan. Dan dari arah bawah lane. Di flick. Dan udah headshot tadi dari HZM. Oh my god, andaikan tadi dia ganti senjata ke Ghost. Modiar. Pak Modiar harusnya nih Frostmine. Oh my god, universe yang bisa terjadi. Alternate universe mungkin ya. Alternate di- universe. universe yang lain. Ini udah tadi ngeri banget waktu di flick ya si Kro. Mm-mm. Dan ini udah ngeri banget sih. Tang. Itu loh banget. Andaikan itu klik kanan, tiga-tiganya kena ya pelurunya. Masa iya seluruh situ klik kanan? Jauh banget buset. Gue sih pakai klasik aja. Iya, waduh. Aduh, 6-7 dan XCN akhirnya berbalik unggul atas Morph. Akhirnya pistol run bisa mereka dapatkan. Yes, akhirnya. Drone langsung keluar ke arah Helong untuk nge-clear side A-nya. Ada dua pemain. Langsung saja hilang WK. Nampaknya direct headshot to body shot untuk langsung menumbangkan WK. Julio di sini dari arah Heaven mencoba menahan, at least mencoba melakukan economical damage dan nampaknya XCN akan mencoba mengembalikan keadaan di sini. Membawa jalurnya pertandingan ke tangan mereka, tapi ternyata economical damage dari Morph begitu besar. 3 pemain drop dan Moji masih menebar ancaman. Harusnya tetap ini ronde jatuh ke tangan XCN. Dan kejar boombotnya ngedrift guys. Ngedrift boombotnya. 6-8 XCN berhasil mendapatkan satu angka walaupun dengan harga yang cukup mahal ini akan gagal untuk mengontrol ekonomi mereka. Sehingga ketika ronde ini mereka kalah, mereka kemungkinan besar ronde selanjutnya bakal main dengan half by. Diagonal ya. Ngedrift dia. Tokyo Drift langsung. Tokyo Drift. Dan by the way tadi juga mungkin dari Crozera kan dibalas sama WK juga pakai pen shells. Dia langsung nge-trace tadi dilempar dari arah mana, langsung headshot atau body shot, langsung tumbang tadi through the smoke.
Sekarang Cruzera bakal mengeluarkan Pain Shells mungkin dikombokan dengan fault line yang sudah dikeluarkan oleh Flinch ke arah short dan mirip seperti apa yang Morph Impact lakukan, bakal ngedrone ke arah mid. Cruzera bakal ngepick juga ke arah pizzanya, tadi bakal menghancurkan dari sebuah pintu dari arah market. Langsung Satchel masuk ke dalam karena juga menggunakan dari sebuah Spectre, tapi posisinya udah ketahuan. Dan sempat buta tadi, dan nampaknya side B akan menjadi lahan bebas untuk melakukan planting spike. Dan nampaknya harus melakukan retake kali ini dari Morph Impact. Ya, apakah utility mereka masih lengkap? WK punya Judge di tangan. Frostman sudah menahan angle yang cukup nakal di sini dari arah market, tapi terkena drone. Udah ketahuan di sini posisinya. HZM terkena trapwire. Oh, miss the shot Frostman. Posisi yang penting hilang begitu saja dari tangan seorang WK. Judge di sini berhasil membunuh Frostman. Julio juga mampu mendapatkan fire ZS. 3 pemain dari arah bot house. Masih ada flashpoint tentunya di tangan seorang Prince, dan Julio spray down mampu mendapatkan 1 kill, dan bahkan dengan peluru terakhirnya Julio mampu mendapatkan 1 kill. Jadi 1 lawan 2 tidak mampu. Oh, ada Judge di tangan. Showstopper versus Judge, dan WK yang akan mendapatkan kill tersebut, tapi tidak untuk ronde. Tidak ada waktu. 6-9, XCN akan mampu mendapatkan 1 angka lagi. Apa yang terjadi tadi dari arah bot house? Begitu banyak kill yang didapatkan oleh XCN, dan juga dari seorang Crozera berhasil ngebuy waktu yang begitu lama dengan showstopper di tangannya. Yes, dan wow, ini sebenarnya Julio dia udah bagus banget. Bisa dapet 1 pemain, tapi mungkin tadi dari Flinch dan juga Crozera lagi-lagi bisa mendapatkan kill-kill yang dibutuhkan sehingga menggagalkan retake yang mungkin mau diambil oleh Morph Impact. Dan Morph Impact sekarang mereka nggak punya ekonomi. Mereka harus bermain dengan 4 sheriff dan juga mungkin dari WK masih bisa menggunakan Phantom. Oh, bahkan force balik dari WK. Oh, karena tadi ini ya. Kan dia nge-save kan? Iya, dia nge-save. Dia bawa Phantom. XCN sudah berada di pintu gerbang double digit. Tinggal 1 angka lagi dan mereka akan mengamankan angka 10, sementara Morph di sini ekonomi mereka tidak begitu baik. 6 deep dari arah Pimen akan menghancurkan Boombot sehingga tidak terlalu banyak informasi yang bisa didapatkan. Dan dari arah side A-nya dimainin deket sama WK dan juga HZM. Main, harusnya udah kedengeran itu. Stepnya, jumping step dari HZM. Mencoba ngebait kayaknya. Mengeluarkan turret juga untuk ngebait. WK di sini bermain dengan angle yang begitu nakal. Off angle. Frostman menduga akan adanya push. Mencoba melakukan pick tipis saja dari arah short sudah di-push di sini. XCN perlahan tapi pasti akan menguasai short tersebut. Dan hanya ada Julio yang mencoba menahan. Pencil sudah dikeluarkan dan flash dari seorang Flinch miss akan membutakan Crozera. HZM dengan sheriffnya mampu mendapatkan 2 kill. Walaupun memang berhasil di-recover oleh seorang Flinch untuk mendapatkan Julio. Tapi damage yang begitu besar berhasil dilakukan oleh Morph. XCN harusnya bisa dapat ronde kali ini. Moji dengan drone-nya mampu mendapatkan Rosofy, tapi seharusnya tidak akan mampu mendapatkan ronde kecuali Moji di sini mendapatkan kill-killnya. 1 kill dan dia punya Hunter Fury. Masih ada Rolling Thunder dari Flinch. 1 melawan 2. Di posisinya udah ketahuan di sini dari Moji dari arah short garden. Bakal coba untuk nge-pick ke arah Emen, tapi ternyata posisinya udah ketahuan sama sebuah spy cam yang dimiliki oleh Frostman. Di sini sebuah postman yang dimiliki oleh X yang udah begitu kuat. Dan 1 pemain dari arah Emen, tapi nampaknya spy cam dart masih belum dicabut sama Moji. Udah ketahuan posisinya, masih coba untuk dapat kill, masih bisa nge-kill 1 pemain. Ada 1 lagi, tapi ternyata seorang Bridge dengan flashnya. Tapi bakal coba untuk nge-buy time aja di sini dan nampaknya Spike terus berdetik dan langsung meledak, dua-duanya mati sama Spike. 6-10. Dia mencoba melakukan clutch dengan spike cam dart masih ada di tubuhnya dan dia hampir berhasil. Ini ngeri banget sih. Dan dia berhasil nahan rotasi pemain-pemain dari XCN. At least economical damage-nya dari Morph besar. Tapi lagi-lagi di sini lu nggak nyari economical damage, di sini lu nyari poin. Dan lu lihat sendiri XCN karena mereka kena economical damage dari Morph tadi, mereka nggak bisa buy. Oh ya, dari Frostman mereka nggak bisa buy, lihat main Spectre, Frostman bahkan cuma main Spectre. Jadi itu benar-benar nge-buy waktu yang luar biasa dan mungkin saja jalur comeback bagi Morph masih terbuka. Tapi XCN tentunya tidak akan mengalah. Mereka akan membawa kita ke map ketiga, itu yang mereka harapkan. Tapi mungkin WK dengan Judge-nya akan bisa mengubah keadaan. Mid kembali akan coba dikontrol sama XCN. Short nampaknya akan dimainkan di sini. Julio dari arah side bisa mendapatkan Crozera yang juga merupakan pemain inti bisa dibilang.
Bakal bermain dari arah dalam smoke. Oh, Sofai udah ketahuan posisinya tadi. Julio bisa dapetin 1 kill lagi. 2 pemain dari arah shop harus tumbang. HZM dari arah hell bisa dapetin 2 pemain. 2 pemain bahkan lagi lewat dan flawless didapatkan oleh Morph. Itu gua nggak tahu kenapa lagi lewat tiba-tiba HZM bisa dapetin 2 pemain. Oh my god. Karena Frostman nembaknya nggak kena sih itu basically tadi. Gua Dua-duanya nggak sih nggak kena? Gua nggak ngerti, man. Itu 30 peluru loh. Dia nembak udah lama banget nih. Terus ada orang nyasar lewat. Itu sesuai banget coy, peluru nyasar kena. Itu dua-duanya lagi iya, itu literally sate yang tidak disengaja. Iya. Oke, lagi nusuk-nusuk, nggak sengaja jadi sate kan. Itu targetnya Frostman. Yang mati Flinch. Frostman-nya ikutan mati. Ya ampun, itu sesuai banget sih. Ya udahlah ya. Gua nggak tahu. Ya, di titik ini gue nggak bisa ngomong banyak sih, Bel. Welcome to Valorant. Welcome to Valorant. You just got Valoranted. Nah, memasuki ronde yang baru sekarang dari XCN, mereka bermain dengan begitu minimalis. Hanya dengan pistol-pistol saja, tapi WK dengan judge-nya jarak segini udah ketahuan langsung. Tapi Fire ZS dengan aim yang begitu kuat dan tajam, WK harus tumbang, tidak menduga hal tersebut. 4 melawan 5 sekarang. Ya, at least yang jatuh masih judge. Tapi ini udah keunggulan besar bagi XCN. At least 1 pemainnya sudah tumbang dan itu adalah showstopper. Tapi senjata memang tidak dipegang oleh XCN. Mereka hanya bermain dengan sheriff-sheriff saja. Bakal coba di-pick, kena timing kah di sini Fire ZS. Baru saja mengeluarkan smoke akan tumbang. Dan langsung saja wall dari Six Feet Team yang begitu nekat. Wow. Wall apa itu tadi? Hampir saja membuat dirinya hilang dari ronde kali ini. Untungnya dia nggak tumbang tadi karena dia punya resurrection sekarang. Masih ada lockdown dari HZM dan benar saja langsung dikeluarkan. Tapi ini memungkinkan pemain-pemain XCN untuk bermain dari arah bot house. Six Feet Deep berhasil mengenai 1 buah kill ke arah Flinch. Rolling Thunder ternullify. Dan di sini Frostman akan mencoba untuk membayarkan dosanya di ronde sebelumnya. Tapi tampaknya tidak akan terjadi. 8-10 Morph mulai mengejar ketertinggalan perlahan tapi pasti XCN dikejar. Dan ini adalah ronde Eco. Apakah mampu memenangkan ronde bye sekarang dari XCN di ronde ke-19 ini? Fire ZS hilang lu. Nyata langsung kena timing. Ini juga kena timing juga. Ini gua ya ampun. Apa namanya tuh wall TikTok ya? Iya, gua nggak ngerti dah. Dan 10-8 sekarang dari XCN. Kalau misalkan mereka amit-amit lah nggak bisa menangin ronde kali ini, mungkin mereka harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan match point. Karena mungkin dari Morph sendiri bisa menyamakan kedudukan. Wah, ini mereka mesti menang ronde ini. Karena kalah di sini dan Morph bisa buat 10-10 skornya. Jadi ini ronde penting banget buat XCN. Aftershock bakal ngusir Moji. Shock Dart. Belajar dari kesalahan. Ya, at least sekarang Aftershocknya udah kepake di awal. Udah dapat informasi. Sementara XCN mereka masih punya Hunter's Fury dan juga From the Shadows dari seorang Fire ZS. Mereka harus menang ronde ini. At least untuk membawa kita ke map ketiga. Apapun masih bisa terjadi dengan skor 8-10. Begitu tipis gapnya. Rosofai akan mencoba ngebuka mid. Ada seorang Six Feet Deep. Sudah menahan dari arah market. Dia punya resurrection dan ada flash di sini. Buta total Six Feet Deep tapi masih mampu menculik seorang Rosofai. Wild Flash. Ada paranoia keluar dari seorang Fire ZS. Julio langsung ke arah bot house. Langsung keluar dan mampu mendapatkan 1 kill di sini dari arah bot house. Moji dari arah step turun dan bahkan follow up kill yang kedua. Sebuah eksekusi yang dipatahkan oleh sebuah From the Shadows dari seorang Julio. WK juga follow up kill untuk mendapatkan Frostmine 9-10. Dan ronde penting itu gagal didapatkan oleh XCN. Sekarang menjadi gap 1 angka saja. Ini, Wah itu, waduh, ya bisa apa gitu ya. ini From the Shadows-nya pas banget. Dia buta juga. Oh iya dong. Dia buta juga. Dua pemain buta. Dan dua-duanya dapat 1 kill sebelum dia mati. Yep, itu ya. Itu gak... Dan by the way tadi juga dari Moji itu pakai lagi-lagi teori Sonomba yang sering Wilson sebutkan ya. Iya. Langsung Gas masuk. langsung stare, kelihatan senjata di wallbang. Terus dari bot house-nya kelihatan langsung ditembak. Ya ampun. Julio dipukulin, ya gue pukulin balik lah ya. Yoi. Oh my god. Dan ekonomi dari XCN tidak bisa lebih buruk dari ini. Mereka harus eco, mungkin half buy. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mereka bakal play for
overtime atau mereka mau kasih Morph keunggulan terlebih dahulu? Ini bakal sulit nih. Mereka kayaknya bakal save half buy di sini dengan 2.200. Apakah bisa beli? Kayaknya nggak bisa beli operator sih. 2.200 tuh. Mungkin Kayaknya dari Frostman bisa nggak ya Frostman? 2.400. Kayaknya nggak bisa deh. Kecuali mereka dapat kill sih. Iya. Atau kecuali mungkin Thrifty. Ini bakal tipis banget dan Julio Leo, ya kecuali Thrifty. Dan Julio Leo akan mampu mendapatkan 1 kill awal. Frostmine sudah tumbang. Oh boy, oh boy, oh boy. Nampaknya kita akan melihat yang namanya remis ya. WK dengan double killnya mampu mendapatkan Crozera serta Flinch. Dan bahkan tersisa 2 pemain sekarang, FireZS serta Rosafy. Akan mencoba melakukan clutch 2v5 situation. Boombot sudah nge-spot 1 pemain. FireZS dari arah mid link. Dan ya ini udah sulit banget harusnya buat Accent. Iya, ini udah bisa dibilang mereka di posisi yang begitu terpojok nampaknya. Dari XCN 2 pemain bakal berjalan mungkin dari arah B-Man. Menggunakan 2 senjata yang begitu minimalis. Pistol, itu Sheriff. Coba untuk nge-pick terlebih dahulu. Dan ternyata masih ada sebuah turret juga yang nge-spot keberadaan mereka dari arah B-Man. Bahkan juga masih ada Nanoswarm yang menahan laju mereka untuk masuk. Bakal mengeluarkan smoke kali ini. Tapi dari HZM sendiri dari arah lane. Dan satu pemain dan juga 2 bahkan diambil. Flawless bagi Morph Impact kali ini 10-10. Apakah kita akan melihat lagi-lagi apa yang terjadi, mungkin deja vu seperti di Icebox? Ini skornya mirip-mirip. Benar-benar sekarang tidak ada gap sama sekali di antara mereka. Kita lihat dari XCN 1100, seharusnya mereka masih punya uang untuk half buy di ronde selanjutnya untuk menahan overtime kalau mereka kalah di sini. Tapi tentunya itu tidak ingin mereka lakukan. Morph sementara di sisi lain, sebuah kesenjangan sosial ya kita lihat. Duit dari Morph itu 8.000, 6.400 mereka kalah di sini, mereka masih bisa beli operator bahkan di ronde selanjutnya. Jadi XCN, apapun yang mereka bisa lakukan, mereka harus lakukan at least untuk memenangkan ronde kali ini. Karena kalau enggak mungkin ini akan menjadi comeback yang relatif sulit bagi XCN dengan ekonomi yang mereka miliki. Flinch ke arah short, coba nge-clear 3 dengan after shortnya slow. Orb sudah keluar dari arah mid, Sage sudah ketahuan posisinya. Ini bakal reposition bermain ke arah side B. Sementara midnya dijaga oleh Julio Leo. Shock Dart ke arah Flinch, tackle 57 HP. 2 pemain low sekarang tanpa armor. 2 Boombot keluar. Rekonnya kena 2 pemain. Timingnya sangat buruk tadi. Moji bakal coba nge-pick. Rick dapat 2 kill. Flash keluar. Masih ditahan oleh Moji. Ada paranoia dari seorang Julio Leo untuk memukul mundur at least Flinch. Sementara di sisi lain Six Feet Deep berhasil mendapatkan Rosafy. Everything is crumbling for XCN. Mulai terlihat buruk di sini. Moji masih menahan Tri dengan Phantomnya. 2 pemain tersisa sekarang dari XCN. Bakal coba nge-pick dan Moji dengan triple kill. Meng-shutdown push dari arah short. Frostmine harus melakukan clutch. Ace tepatnya. Untuk memenangkan ronde ini bagi XCN. Apakah mampu mengulangi apa yang pernah ia lakukan sebelumnya? Terkena recon. Udah ketahuan posisinya. Di-pick 2 pemain langsung. Dan tidak akan mampu melakukan apa-apa. 11-10 Morph berbalik unggul atas XCN. 1 angka menuju match point bagi Morph Impact. Dan wow, what a stronghold dari Moji. Dapetin 2 pemain karena memang tadi Recon Bolt-nya juga sudah mendapatkan informasi. Begitu kuat anchor yang ada di arah Garden dan nampaknya di sini dari XCN. Mereka seperti ada sebuah rem di angka 10. Kayak mereka susah banget untuk dapetin 1 poin lagi. Dan Morph, mereka bisa mendapatkan ronde demi ronde secara berturut-turut. Dan sekarang harus bermain dengan lagi-lagi senjata yang lebih minimalis. Crozera udah 21 kill untuk XCN. Dan Hunter Fury keluarkan. XCN di sini akan memberikan match point nampaknya untuk Morph. Karena mereka melakukan half buy saja di ronde kali ini. Tidak ingin neko-neko. WK jaga dari arah market. Di-pick tapi whiff the shot. Untungnya langsung di-refrag oleh Moji. Terlihat mengerikan tadi. 4 lawan 4 sekarang Crozera langsung satchel in. Ada paranoia keluar tapi Six Feet Deep tentunya punya resurrection untuk menghidupkan kembali WK. Crozera akan mundur kembali ke arah short. Low HP di sini Frostmine mampu mendapatkan HZM. 4 lawan 4 sekarang. Spike akan coba di-plan. Bisa saja ini menjadi ronde Thrifty. Seharusnya match point yang sudah di tangan Morph bisa hilang begitu saja. Andaikan mereka tidak berhati-hati, pintu dibuka kembali. Paranoia akan mencoba membutakan pemain yang ada di Garden.
Julio akan ke smoke long-nya. Ada showstopper di sini ke arah Short. Oh, mengincar FireZS tapi Flinch dengan Sheriffnya mampu mendapatkan 2 kill. Tapi kita lihat Moji apakah mampu mendapatkan kill terakhir dan Frostman pun tumbang. Thrifty berhasil di-deny. Match point untuk Morph. XCN. 1 kaki mereka sudah berada di pintu keluar. Sementara 1 kaki dari Morph Impact sudah berada di semifinal. Wah. Tadi sempat terlihat mengerikan sebenarnya Sheriff yang dimiliki sama pemain-pemain dari XCN, tapi WK meskipun ada slow tetap dihajar masuk dan Moji dengan triple kill-nya mengamankan match point bagi Morph Impact 12-10 dan bisa dibilang ini adalah last chance, last right. Merupakan 1 poin, bukan 1 poin sih, 2 poin terakhir mungkin yang mereka butuhkan untuk at least membawa mereka ke overtime bagi XCN. Tapi mungkin di sini Morph Impact mereka sudah mendapatkan seluruh euforianya dari pertandingan kali ini. Ya, ini semua adrenalin berada di sisi Morph sekarang. Kita lihat dari Moji dan juga WK, mereka memimpin scoreboard sementara untuk Morph. Bermain dengan sangat bagus, apakah akan mampu berlanjut di sini performanya di ronde ke-23 penentuan. Apakah kita akan melihat Morph di semifinal atau justru kita akan melihat map ketiga? Paranoia langsung keluar di sini. Berhasil ngedodge Hunter's Fury. Rosofai langsung coba Hunter's Fury ke arah side. WK menggunakan Judge di sini dari arah long, akan tumbang tentunya di tangan FireZS. Sementara HZM akan mampu melakukan reflect, tapi FireZS dengan kill yang kedua. Julio berhasil menyamakan kedudukan pemain di sini. Terjebak posisinya Frostmine langsung tidak membiarkan pemain tersebut lari. 2 lawan 3 posisi dari pemain-pemain Morph sudah ketahuan dan nampaknya langsung from the shadows dari FireZS ke arah bot house. Sementara Flinch dari arah mid akan mencoba nge-cut rotasi, tapi Six Feet Deep sudah terlebih dahulu sampai ke arah long. Sementara Flinch bakal terkena ding dan akan tumbang di tangan Six Feet Deep. Recon ke arah bot house, slow out di sini dikeluarkan untuk ke arah B main. Sudah tertahan posisinya, ada wall. Oh, Six Feet Deep masih belum ngeliat dan langsung di headshot oleh Frostmine. Ada headshot balasan dari arah Moji. Low HP di sini dua-duanya. Apakah akan mampu memenangkan pertandingan ini? Seorang FireZS dan membawa asa XCN tetap hidup. Akan bermain dari arah stair, tapi FireZS dengan triple kill mampu menahan asa dari XCN. Dan bara itu tetap hidup 12-11 sekarang. Apakah kita akan melihat overtime atau justru kita akan melihat Morph di semifinal sekarang? Wah, ini Six Feet Deep terlambat menyadari kalau di sebelah kirinya ada Frostmine. Slow orb-nya memang tidak terlihat begitu bagus tadi. Yes, dan lagi-lagi komponen pembeda dari XCN yaitu FireZS bisa mendapatkan trade yang dibutuhkan di side A dan mendapatkan from the shadows. Langsung teleport ke side B dan sekarang memasuki ronde yang baru. Flinch masih punya Rolling Thunder. Ini harusnya bisa digunakan mungkin untuk membuka side, untuk memberikan jalan masuk bagi pemain-pemain dari XCN. Crozera bakal nge-hold di sini untuk menjaga apakah mungkin bakalan ada pick yang dilakukan sama pemain-pemain dari Morph Impact. Bakalan ada sebuah operator di tangan WK. HZM akan menjaga dari arah rafters tampaknya. Ada smoke juga yang dikeluarkan, Paranoia juga. Nampaknya ke arah Emen, tapi pemain-pemain dari XCN masih nge-hold. Tapi Alan Gold juga sudah mengetahui hal tersebut. HZM bakalan nge-pick nampaknya Julio. Baru ketahuan posisinya. Dari arah short bakalan bisa melakukan planting kali ini. 5-man retake dari Morph Impact. Spike sudah di-plan. Ini adalah kesempatan terakhir Rosofai mampu mendapatkan HZM dengan sebuah headshot. Dan dengan begini masih ada Rolling Thunder pula di tangan seorang Flinch. Recon sudah siap dari seorang Rosofai. Ada Odin dari tangan seorang Julio mencoba nge-clear hell-nya. Tidak menemukan siapapun, ada flash dibuka. Crozera mampu mendapatkan kill. Double kill untuk Crozera. 2 lawan 5. Frostmine sudah melakukan backstep dari arah short. Ini sudah terlihat sulit dan overtime. XCN akan membawa kita ke overtime. Wow, sebenarnya Morph bisa menyelesaikan pertandingan dengan cepat di ronde sebelumnya. Tapi WK bermain terlalu nekat menurut gue dengan membeli Judge dan menjaga dari arah Elong. Andaikan itu tidak dilakukan, mungkin tadi FireZS nggak punya From the Shadows. Artinya kita tidak melihat ronde terakhir tadi di ronde 24. Dan sekarang Morph harus membayar mahal kenekatan mereka karena sekarang akan bermain overtime dengan best of one situation. Ini udah susah banget. Ini 1 ronde saja. Sorry, best of 3 situation tepatnya. Yap. Dan lagi-lagi XCN mereka masih membuka asa untuk melakukan comeback dan mungkin saja kita akan melihat map ketiga pada sore hari ini. Dan waktu terus berdetik kali ini 12-12 di posisi yang seri.
Pemain-pemain dari Morph Impact akan memulai ronde bermain dari arah attacker side. Dan nampaknya dari posisi sendiri mereka akan bermain dengan cukup default terlebih dahulu mungkin. Atau mungkin saja dari HZM akan bermain sendiri sebagai seorang flanker. Dan sudah ada sebuah bombot di tangan dari WK. Ngecek ke arah Emen. Bakalan ada one way smoke langsung dihancurkan di sana. Bombot sehingga tidak tahu apakah mungkin dari Emennya bakal dipush sama pemain-pemain dari Action atau bakal di jiggle pick aja. Tapi lihat dari HZM bakalan coba untuk secara nekat nge-push ke arah midnya, menembus smoke dan mid control sudah diambil tapi nampaknya rotasi bakal langsung dipanggil sama XCN di sini. Tapi agak sedikit dalam. Kepalanya udah kelihatan tadi. Ini bahaya juga sih kalau misalkan through the wall ya. Iya, makanya ini bahaya banget tadi. HZM udah kelihatan palanya. Untungnya dia langsung mundur. Tidak mencoba mengambil duel. Di sini dari arah side A. Trapwire sudah dihancurkan mungkin. Atau masih belum kelihatan. Moji tahu di sampingnya ada trapwire. Masih ditungguin aja. Oh, masih coba di wallbang itu nggak bisa dihancurin trapwire-nya. Yep. Karena dia harus buka badan mau nggak mau untuk hancurin trapwire tersebut. Trapwire yang bagus banget menurut gua. Moji coba nge-recon dan langsung hancurin. WK di sisi lain mampu mendapatkan Crozera. Sekarang menjadi 4 lawan 5, 3 lawan 5, 2 lawan 5 bahkan HZM tiba-tiba saja mendapatkan flinch. Slow out ke arah Heaven, Frostman tidak berkutik. Harus menunggu beberapa detik untuk masuk ke dalam side. Di mana Six Minute sudah menunggu langsung di double pick. Fire ZS sekali lagi harus melakukan penyelamatan untuk XCN. 1 lawan 4 ronde yang begitu sulit tanpa paranoia. Walaupun memang ada satu smoke di tangan tapi ini udah susah banget. 1 melawan 4 dari arah Heaven dan harusnya suaranya juga udah kedengeran tadi harus reload dari Fire ZS. Kalau mencoba untuk bermain secara sneaky di sini akan langsung turun tapi WK mengetahui hal tersebut. Sudah terdengar suara drop 13-12 dari Morph akan mendapatkan match point sekali lagi tapi mereka masih harus berhati-hati karena match point yang sebelumnya di angka 12 sempat terdinai. Sama XCN. Itu kayaknya tadi si WK kalau kita lihat dari kameranya, apa gue beli judge lagi ya? Jangan dong. Ngeri. Langsung jangan geleng-geleng tuh tadi palanya langsung. Dan di sini 13-12 XCN. Ini udah benar-benar udah jempol kaki kiri udah ikut masuk nih ke pintu keluar nih. Waduh. Bagaimana XCN bisa memperlebar peluang mereka agar at least main di map ketiga. Karena Morph sekarang sudah mendapatkan match point untuk kedua kalinya. Akan mencoba mengkontrol mid sekarang. Spike berada di tangan Flinch. Sementara WK akan bermain dari arah market. Oh, ini Spike bahaya banget sih kalau Flinch yang bawa. Dan dia menjadi orang satu dari arah midnya. Ini ngeri banget sih. Gua nggak tahu apakah mereka sadar. Tapi jelas ini barang paling berharganya berada di tangan seorang Flinch. Dan hampir saja dia tumbang. Ternyata benar saja tumbang. WK mampu mendapatkan 1 kill. Moji juga dengan follow up-nya. 4 lawan 3 sekarang. HZM akan menahan crossing tapi akan tumbang di tangan seorang Fire ZS. Jadi 3 lawan 3. Kondisi imbang sekarang. Squeaky akan ditutup dan Frostman mampu mendapatkan through the smoke. Moji mampu ditumbangkan. 3 lawan 2 sekarang posisinya. Apakah mampu memenangkan clutch ini? Julio masih punya paranoia. Akan dilawan juga dengan paranoia dari Fire ZS. Crozera sudah menjaga dari arah Kabi, slow orb sudah dibuka dan langsung saja membuka lebar. Crozera mampu dapetin 1 kill. 1v3 situation, 6 feet deep. Harus melakukan clutch di sini. Dari posisi yang cukup sulit sudah dipantek sama 3 pemain sekaligus. Nampaknya akan masuk ke dalam sebuah crossfire. Mampu dapat 1 kill tapi tidak akan terjadi clutch tersebut. 13 sama sekali lagi. Kita akan mengulangi overtime. Mengulangi overtime sekali lagi. Dari XCN, meskipun posisi mereka sudah begitu di ujung tanduk bisa dibilang, tapi lagi-lagi mereka bisa memberikan perlawanan yang begitu kuat dan Six Feet ini menurut gua udah posisi mati banget sih, dipantekin sama 3 pemain di off angle juga dan 13-13 lagi-lagi Morph Impact harus bermain di overtime yang kedua dan akan dimulai sebagai attackers terlebih dahulu. Akan bermain dengan cukup default kali ini. 2 pemain dari arah luar B-main, 2 pemain dari arah high mid dan nampaknya akan ada 1 pemain yaitu WK yang menjaga dari arah E-main-nya. Menggunakan Frostmine, menggunakan spike cam-nya seperti biasa akan menjaga dari arah side A-nya dengan 2 trapwire yang dia miliki. Permainan dari Morph Impact cenderung lebih lambat, cenderung lebih konservatif mungkin ya. Ini mereka tidak ingin melakukan kesalahan apapun karena nyawa mereka udah tidak sebanyak ronde-ronde sebelumnya.
Dan juga mereka udah sekian kali mendapatkan match point tapi gagal melakukan closing. Artinya sama-sama kuat di defender side kedua ini. Sama-sama kuat di attacker side dua-duanya. Jadi sekarang bagaimana mereka bisa melakukan recovery. HZM dari arah B main akan mencoba melakukan push pelan. Ada Fire ZS bermain jarak jauh. Kita lihat turret sudah ditarik kembali. Mungkin akan digunakan untuk membuka side B yang hanya ada seorang Fire ZS. XCN akan main retake di sini, gambling. Sementara side A-nya dijaga 4 pemain sekaligus. Masih ada satu smoke di tangan Fire ZS. Apakah timing dan bakal di smoke. Follow up Pain Shells juga akan memukul mundur Fire ZS dan nampaknya akan dilepas begitu saja side B-nya. Kosong melompong. 5-man retake untuk XCN. Yes, bakalan langsung masuk dari arah defender spawn. Masih ada Nano Swarm menahan. Bakal langsung ada shock dart tadi dari Rosofy untuk mungkin mendinai spike yang ternyata sudah di-plan. Mencoba untuk ngecek terlebih dahulu mungkinkah akan ada flank yang dilakukan. Smoke dikeluarkan oleh Fire ZS untuk menutup choke point. Sudah ada alarm bot yang menjaga-jaga. Ketahuan juga Crozera harus terkumbangkan oleh Hazim. Dan 4 melawan 5 sekarang. WK sendiri akan menjaga recon bot yang mungkin akan diluncurkan Huliolio. Bisa dapetin 1 pemain, 2 pemain bakal diamankan oleh Huliolio. Frostmine akan kembalikan hal tersebut. 2 melawan 3 sekarang. Rosofy masih punya recon bot. Bakal coba untuk dikeluarkan ke arah smoke. Tapi masih ada From the Shadows. Bakal langsung reposition. Frostmine dengan 3 kill-nya. Tapi ternyata Frostmine dengan 4 kill-nya. Tapi Huliolio akan menggagalkan hal tersebut. Dan tidak ada waktu. Meskipun A sudah didapatkan. Oh no. Gila, dia mengolok-ngolok Frostmine di depan wajahnya sendiri. Oke, lu dapat ace tapi lu nggak dapat ronde. Nih gue loncat-loncatin lu. Oh my god. Sebuah ace yang terasa sangat pahit tentunya itu untuk Frostmine. Oh my god. Nih. Dia dapat, dia loncat-loncat. Waduh. Itu ace rasanya pahit banget. Tedeng. Ya, nggak dapat spike. Tapi itu posisi alarm bot dari HZM menurut gua bagus banget sih tadi. Membuyarkan fokus ketika turun langsung di spray and pray aja. Dan benar aja dapat 1. Andaikan itu tadi alarm bot gak kena, mungkin Crozera masih bisa melakukan sesuatu. Frostmine udah dapetin ace tadi. Yep. Bayangin kalau masih ada pemain-pemain yang lebih lengkap, mungkin XCN bisa mendapatkan match point. Dan lihat double pick dari arah B-main. Regu tembak dari pemain Morph. Nampaknya akan melakukan push. Short bakal di wall sama 6-feet deep. WK mampu menculik Rosofy tapi mampu di refrag oleh Fire ZS. Masih ada seorang WK yang akan mundur. Tapi Intel Gatherer dari tim XCN sudah hilang. Prince akan mampu mendapatkan 1 kill tapi lagi-lagi langsung di refrag. WK mampu mendapatkan 1 kill lagi, 3 lawan 3 sekarang. Bahkan menahan B-main menggunakan boombotnya tadi. 2 pemain jadi tidak langsung melakukan trade. 3 melawan 3 sekarang tapi Spike masih belum di-plan sama pemain-pemain dari XCN. Bakal mengeluarkan smoke ke arah defender spawn. Tapi sudah ada 1 pemain yang menjaga dari arah depan market nampaknya WK. Bisa mendapatkan 1 pemain tapi Crozera yang akan mendinai hal tersebut. Bakal melakukan blast pack. Masih ada granat yang menahan di sana Pain Shells. Tidak bisa dilakukan trading. Tapi nampaknya Frostmine masih bisa melakukan planting. 6-feet deep mampu mendapatkan wallbang karena Fire ZS. 2 lawan 2 sekarang. Crozera menjaga dekat. Tepat di balik Cypher's Cage. Nampaknya, timing! Crozera akan tumbang. 1v2 situation dari arah lane keluar and that's it! Morph goes to semifinal. XCN akan pulang lebih awal.